وقال الذي آمن ya qaumi inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab. Dan orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, sungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu." Allah melanjutkan kisah seorang laki-laki mukmin dari keluarga Firaun bahwa dia memperingatkan kaumnya akan azab Allah di dunia dan akhirat. Misla da'abi qaumi Nuh wa wa Samud walladina min ba'dihim wa mallahu yuridu dzulmal lil ibad. Yani seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang yang datang sesudah mereka, dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Orang-orang yang mendustakan para rasul Allah di masa yang silam, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang yang sesudah mereka dari kalangan umat-umat yang mendustakan rasul-rasul mereka. Bagaimana mereka tertimpa azab Allah, dan tiada seorang pun yang dapat menolak atau menyelamatkan mereka dari azabnya. Sesungguhnya Allah membinasakan mereka hanyalah karena dosa-dosa mereka sendiri, juga karena mereka mendustakan rasul-rasulnya dan menentang perintahnya. Maka Allah melangsungkan kekuasaannya terhadap mereka dengan menimpakan azabnya atas mereka. Kemudian laki-laki itu berkata, "Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad." Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil memanggil. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asim wa may yudlilillahu fama lahu min had. Yaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorang pun yang menyelamatkan kamu dari azab Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang yang akan memberi petunjuk. Aku khawatir menimpa kalian siksaan hari kiamat. Dinamakan hari panggil memanggil karena menurut sebagian ulama, berdasarkan apa yang telah diceritakan di dalam hadis sangkakala yang mengatakan bahwa sesungguhnya bumi itu apabila berguncang dengan guncangan yang hebat dan mengalami keretakan dari suatu daerah ke daerah yang lain, serta mengalami kehancuran dan gempa, maka manusia pada hari itu lari pontang-panting. Sebagian dari mereka memanggil sebagian yang lainnya. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakim mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum la yab'asallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudilullahu man huwa musrifum murtab. Dan sungguhnya telah datang Yusuf kepadamu sebelumnya dengan membawa keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika ia meninggal kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Kepada penduduk negeri Mesir, Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Sebelum Musa, dia adalah Yusuf. Dia sebagai Aziz, Perdana Menteri penduduk Mesir, sekaligus sebagai seorang rasul yang menyeru umatnya untuk menyembah Allah dengan cara bersikap adil. Tetapi mereka tidak menaatinya dengan taat yang sebenarnya, melainkan hanya karena memandang kedudukannya dan kekayaan duniawinya. Lalu kalian putus asa dan kamu katakan dengan nada yang mengandung pengertian, menggambarkan keinginan kalian, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikian itu karena kekafiran mereka dan ketidakpercayaan mereka kepada rasul. Keadaan kalian ini adalah sebagaimana keadaan orang yang telah disesatkan oleh Allah karena perbuatannya yang sewenang-wenang dan hatinya ragu kepada kebenaran. Alladzina yuzadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Orang-orang yang menolak kebenaran dengan kebatilan dan membantah bukti-bukti tanpa dalil dan alasan dari Allah. Maka sesungguhnya Allah sangat benci terhadap orang yang berperilaku demikian. Orang-orang yang beriman pun membenci orang-orang yang sifatnya demikian. Karena sesungguhnya orang yang bersifat demikian mata hatinya telah dikunci oleh Allah, sehingga ia sudah itu tidak lagi dapat mengenal kebaikan dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Demikian proses di mana pada akhirnya hati mereka terkunci, tidak mau mengikuti perkara yang hak karena merasa besar diri.
Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.